Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bu Umi, masih di Sentra Intak. Nah teman-teman, kali ini Bu Umi ingin mengajak teman-teman belajar dengan tema yang berbeda. Apa itu? Nah, kita akan belajar di tema lingkungan. Subtemanya adalah lingkungan rumah. Yang akan kita bahas kali ini adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sebelum kita membahas tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, Bu Umi mau bertanya nih sama teman-teman, kira-kira tahu nggak nih fungsinya rumah itu untuk apa? Nah, jika teman-teman ada yang tahu, boleh dijawab. Dan jika ada yang belum tahu, silahkan disimak ya. Rumah adalah tempat yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal atau tempat bernaung. Nah, tempat tinggalnya di sini dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Untuk tempat tinggal dalam waktu yang panjang dan bernaung dari cuaca-cuaca yang tidak menentu. Seperti apa? Seperti cuaca panas, cuaca hujan, angin kencang. Nah, biasanya manusia menggunakan rumah itu sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal. Selain itu, rumah juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman, dan dengan kerabat-kerabat yang jauh. Nah, selain itu, rumah juga biasanya dijadikan tempat kita sebagai tempat pulang ketika kita dari belajar di tempat yang jauh, kita bekerja di tempat yang jauh, atau sedang merantau ke tempat yang jauh. Pasti kita akan merindukan yang namanya rumah, apalagi rumah kelahiran kita. Nah, itu ya teman-teman, gunanya atau fungsinya rumah itu sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat kita berlindung dari cuaca-cuaca yang sekiranya tidak menentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Kira-kira teman-teman sudah mengenal atau belum ya bagian-bagian ataupun ruangan-ruangan apa saja sih yang ada di dalam rumah? Nah, kali ini Bu Umi ingin menjelaskan lewat video singkat yang akan Bu Umi berikan tentang apa saja manfaat dan kegunaan ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Apakah kita sudah menggunakan ruangan itu dengan baik dan benar? Nah, untuk itu, yuk teman-teman kita simak bersama-sama penjelasan singkat berikut ini. Kita akan belajar tentang rumahku, yaitu mengenal ruangan-ruangan dalam rumah. Setelah kemarin anak-anak sudah belajar mengenal tentang bagian-bagian rumah, hari ini kita lanjutkan ya. Kita akan belajar mengenal tentang ruangan apa saja yang ada di rumah itu. Di dalam sebuah rumah ada banyak sekali ruangan yang kegunaannya berbeda-beda. Sebelum kita mulai membahasnya, coba anak-anak jawab dulu pertanyaan ini ya. Di rumah kalian ada ruangan apa saja? Nah, sekarang kita mulai yuk untuk mengenal ruangan-ruangan dalam sebuah rumah dan tentu saja mengenal fungsi atau kegunaan dari masing-masing ruangan itu. Kita mulai dari yang pertama adalah teras. Teras berada di bagian depan rumah. Teras tidak diberi pembatas atau tembok dengan halaman. Di teras biasanya diletakkan beberapa kursi untuk digunakan bersantai oleh anggota keluarga pemilik rumah. Yang kedua adalah garasi. Garasi juga biasanya berada di bagian depan rumah. Garasi ini digunakan untuk memarkir kendaraan, misalnya motor, mobil, atau sepeda. Yang ketiga adalah ruang tamu. Ruang tamu adalah ruangan yang berfungsi untuk menerima tamu. Di dalam ruang tamu diletakkan meja dan beberapa kursi untuk tempat duduk tamu. 4.
Ruang keluarga. Ruang keluarga adalah ruangan yang digunakan untuk berkumpul dan bersantai bagi anggota keluarga. Biasanya mereka melakukan kegiatan seperti menonton televisi atau sekedar duduk-duduk sambil bercerita bersama. Di dalam ruang keluarga biasanya terdapat sofa, rak buku dan mainan, televisi, karpet, dan sebagainya. Yang kelima adalah kamar tidur. Kamar tidur adalah ruangan untuk tidur dan beristirahat. Di dalam kamar tidur terdapat tempat tidur, meja, kursi, jam dinding, lemari, dan sebagainya. 6. Kamar mandi. Kamar mandi adalah ruangan untuk mandi. Di dalam kamar mandi terdapat bak mandi, ember, gayung, keran air, dan perlengkapan mandi. Biasanya di dalam kamar mandi juga terdapat WC untuk buang air kecil dan buang air besar. 7. Ruang makan. Ruang makan adalah ruangan yang digunakan oleh anggota keluarga di rumah untuk duduk, berkumpul, dan makan bersama. Di ruang makan terdapat meja dan kursi makan, juga beberapa perlengkapan lainnya, misalnya dispenser air minum, kulkas, dan sebagainya. 8. Dapur. Dapur adalah ruangan yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan seperti meja, kompor, tempat cuci piring, rak piring, dan berbagai perlengkapan lain untuk memasak. Pada beberapa rumah, ruang makan berdekatan atau malah menjadi satu dengan dapur. Nah, itu tadi adalah 8 ruangan yang ada di sebuah rumah. Anak-anak sudah belajar mengenal ruangan-ruangan yang ada pada sebuah rumah. Sekarang coba sebutkan di rumah kalian masing-masing ada ruangan apa saja. Apakah kalian sudah menggunakan ruangan-ruangan di rumah sesuai dengan kegunaannya? Ataukah masih ada yang belum menggunakan ruangan di rumah dengan tepat? Misalnya, ada yang makan di kamar tidur. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah beserta fungsinya. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah bisa mempergunakan ruangan-ruangan yang ada di rumah sesuai fungsinya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya teman-teman. Materi kita kali ini adalah tentang praktek membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Nah teman-teman, kira-kira nih selama ini teman-teman kalau mau masuk kamar mandi atau mau masuk WC, baca doa dulu nggak nih? Atau gara-gara buru-buru jadi lupa masuk WC gak baca doa? Nah kali ini Bu Umi ingin mengenalkan atau memperkenalkan doa sehari-hari yang berhubungan dengan tema kita di minggu ini ya teman-teman, yaitu ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah Bu Umi mengambil doa sehari-harinya adalah doa sebelum masuk kamar mandi. Nah seperti apa doanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa masuk ke kamar mandi. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum masuk kamar mandi, kita berdoa dulu yuk, agar kita tidak terkena godaan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah itu tadi ya teman-teman, doa sebelum masuk kamar mandi atau masuk WC. Semoga doa tadi bisa teman-teman hafalkan dan diamalkan di rumah. Dan jangan lupa itu nanti doanya dihafalkan kemudian disetorkan kepada grupnya masing-masing ya teman-teman, sebagai kegiatan dari sentra imtak yang pertama. Nah, untuk kegiatan sentra imtak yang kedua, mengenal kosakata bahasa Arab, ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, dan menirukan huruf hijaiyahnya. Tapi sebelum teman-teman melaksanakan kegiatan meniru huruf hijaiyah dari kosakata bahasa Arab bagian-bagian rumah,
Yuk kita simak bersama-sama apa saja kosakata bahasa Arab bagian-bagian rumah tersebut. Selanjutnya, untuk teman-teman kelompok B, silahkan menirukan tulisan huruf hijaiyah dari kosakata ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah pada lembar kegiatan yang sudah Bu Umi bagikan. Nah, untuk kelompok A, silahkan teman-teman kelompok A mewarnai terlebih dahulu gambar 4 ruangan yang sudah disediakan pada lembar kegiatan. Setelah selesai diwarnai semua, silahkan digunting kemudian ditempelkan pada gambar rumah yang di lembar satunya lagi. Nah, setelah itu silahkan mencari kosakata bahasa Arab sesuai dengan gambar yang teman-teman tempelkan pada rumah tersebut. Nah, untuk kosakatanya silahkan dilihat pada video Bu Umi ya. Itu saja kegiatan dari Sentra Imtak pada hari ini. Semoga teman-teman semua tidak merasa terbebani dan tidak merasa keberatan dalam melaksanakan kegiatan dari Sentra Imtak. Sekian pembelajaran dari Bu Umi. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada minggu depan.